Definisi konflik, negosiasi, dan manajemen stres. Konflik adalah kondisi, perbedaan, kepentingan, dan tujuan antara dua pihak yang menimbulkan ketegangan. Negosiasi adalah komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan ketika ada perbedaan kepentingan. Manajemen stres adalah langkah mengenali dan mengurangi tekanan fisik agar tidak mengganggu kinerja. Tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan menguntungkan, yaitu membuat kedua pihak mendapatkan hasil adil dari negosiasi. Yang kedua, mengurangi konflik, yaitu membuka komunikasi untuk menyatukan perbedaan pandangan. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang, yaitu negosiasi baik menciptakan rasa menghargai antar pihak. Yang keempat, mencari solusi terbaik, yaitu bukan hanya menurunkan tuntutan secara sepihak. Yang kelima, menjaga stabilitas organisasi, yaitu keputusan dapat diambil tanpa menghambat operasional. Manfaat negosiasi. Yang pertama, menghasilkan keputusan berkualitas, yaitu negosiasi mempertimbangkan perspektif dari pihak yang terlibat. Yang kedua, memperbaiki komunikasi, yaitu potensi kesalahpahaman diminimalkan dalam pekerjaan. Yang ketiga, membangun kepercayaan, yaitu melalui komunikasi terbuka dan saling menghormati. Yang keempat, mencegah konflik di masa depan, yaitu negosiasi memberikan wadah menyelesaikan perbedaan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama, yaitu pihak terlibat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hasil negosiasi. Yang pertama, win-win, yaitu kedua pihak sama-sama memperoleh manfaat. Yang kedua, win-lose, yaitu satu pihak menang, pihak lain dirugikan. Yang ketiga, lose-lose, yaitu kedua pihak tidak mencapai hasil optimal. Yang keempat, kompromi, yaitu mengurangi tuntutan untuk mencapai titik tengah. Yang kelima, deadlock, yaitu negosiasi tidak menghasilkan keputusan. Penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan informasi, yaitu pemahaman yang berbeda terhadap instruksi kerja. Yang kedua, tujuan bertolak belakang, yaitu prioritas kerja antar departemen yang tidak sejalan. Yang ketiga, komunikasi tidak efektif, yaitu pesan tidak jelas dan lambatnya penyampaian informasi. Yang keempat, keterbatasan sumber daya, yaitu anggaran dan tenaga kerja memicu perebutan alokasi. Dan yang kelima, perbedaan gaya kerja, yaitu menyelesaikan masalah tidak selalu cocok. Jenis konflik. Yang pertama, intrapersonal, yaitu terjadi dalam diri individu. Yang kedua, interpersonal, yaitu terjadi antar dua individu. Yang ketiga, intragroup, yaitu terjadi dalam satu kelompok atau tim. Yang keempat, intergroup, yaitu antar kelompok atau departemen. Yang kelima, organisasional, yaitu menyangkut struktur dan proses kerja organisasi. Konsekuensi konflik. Yang pertama, meningkatkan kreativitas, yaitu perbedaan pendapat mendorong munculnya solusi baru. Yang kedua, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, yaitu sudut pandang dipertimbangkan sebelum keputusan dibuat. Yang ketiga, memperkuat komunikasi, yaitu masalah dapat dibahas secara jujur dan konstruktif. Yang keempat, mendorong pembelajaran, yaitu individu belajar mengelola perbedaan secara profesional. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja tim, yaitu menghasilkan kesepakatan yang lebih efektif. Proses manajemen stres. Yang pertama, mengidentifikasi sumber stres, yaitu beban kerja dan faktor pribadi mempengaruhi kondisi karyawan. Yang kedua, menganalisis dampak stres, yaitu mengetahui apakah tekanan mempengaruhi kinerja. Yang ketiga, menentukan strategi pengelolaan stres, yaitu pendekatan individual dan dukungan organisasi. Yang keempat, menerapkan strategi, yaitu latihan relaksasi dan memperbaiki pola komunikasi. Yang kelima, melakukan evaluasi, yaitu metode yang digunakan efektif dan mengganti strategi jika stres. Cara mengelola stres. Yang pertama, manajemen waktu, yaitu pekerjaan tidak menumpuk dan tekanan dikurangi. Yang kedua, melakukan relaksasi, yaitu meditasi dan istirahat sejenak di sela pekerjaan. Yang ketiga, menjaga gaya hidup sehat, yaitu cukup tidur dan olahraga teratur
untuk meningkatkan fokus. Yang keempat, membangun komunikasi terbuka, yaitu karyawan dapat membicarakan masalah yang membuat tertekan. Yang kelima, mencari dukungan sosial, yaitu dari rekan kerja dan atasan untuk mengurangi beban emosional. Pendekatan manajemen stres. Yang pertama, individual, yaitu fokus pada perubahan perilaku dan kebiasaan pribadi. Yang kedua, operasional, yaitu memperbaiki struktur dan lingkungan kerja. Yang ketiga, kognitif, yaitu mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Yang keempat, fisiologis, yaitu relaksasi dan pengendalian fisik. Yang kelima, preventif, yaitu mencegah stres melalui perencanaan kerja yang sehat. Contoh kasus konflik, negosiasi, dan manajemen stres. Nama perusahaan yaitu Vans. Situasinya yaitu terjadi perbedaan pendapat antara tim desain dan produksi terkait desain sepatu baru. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, konflik diidentifikasi manajer. Yang kedua, negosiasi antar tim. Yang ketiga, disepakati desain yang realistis. Yang keempat, tugas dan waktu kerja disesuaikan. Yang kelima, tekanan kerja dikelola bersama. Hasilnya yaitu kesepakatan tercapai, stres berkurang, dan kerja tim kembali efektif. Kesimpulannya adalah konflik, negosiasi, dan manajemen stres penting untuk menciptakan hubungan yang baik dan menjaga kinerja tetap stabil.